بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu kajian pesona yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang setia. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya ini juga di dalam limpahan kasih sayang, keberkahan dan keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita akan jelaskan pada malam hari ini. Secara garis besar, ibadah itu dipetakan ke dalam dua ruang. Jadi ibadah itu dipetakan, ada ruang ibadah khusus, ada ruang ibadah umum. Jadi kalau kita kemarin belajar tentang makna dan tujuan ibadah, maka sekarang kita mencoba memetakan mana ruang ibadah yang khusus, mana ruang ibadah yang umum. Kita bahas pertama tentang ibadah khassah atau ibadah mahdhah, atau yang sering disebut dengan ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus ini adalah ibadah yang ketentuannya sudah pasti. Jadi ibadah yang ketentuannya, pelaksanaannya telah ditetapkan dalam teks Al-Quran dan teks hadis. Rinciannya itu sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya Allah dan Rasulnya. Ditentukannya kalau ibadah khusus ini rinci. Jadi mulai dari A sampai Z, titik komanya rinci. Dan tidak boleh kemudian selain Allah dan Rasulnya menambah-nambah, karena sudah ditetapkan rinciannya dengan pasti. Artinya kita tidak boleh berkreasi dalam ibadah khusus ini. Apa saja contohnya ibadah khusus itu? Sholat. Sholat itu mulai takbir sampai akhir salam kanan kiri itu rinciannya, gerakannya, sampai bacaannya, sampai mulai takbir sampai salam sudah ada rinciannya. Gak usah ditambah-tambah. Dan juga jangan dikurangi. Kenapa? Karena itu ibadah khusus, spesial. Puasa juga. Jadi ketentuan puasa itu apa saja yang boleh berpuasa di bulan Ramadan. Ada puasa-puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa tanggal hari Asyura, Rasul Asyura, ada puasa sebelum tanggal
Ini puasa-puasa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Itu semua rinciannya, waktunya ditentukan. Itu disebut dengan ibadah khusus. Yang penting lagi sekarang, kapan atau apa saja yang bisa memberikan ciri sehingga kita bisa menggolongkan dan mengidentifikasi bahwa ini ibadah umum dan ini ibadah khusus. Ini yang penting. Nah, untuk mengetahui bahwa apa yang kita lakukan ini khusus atau umum, memperhatikan 4 prinsip. Jadi ada 4 prinsip yang menandai bahwa sebuah ibadah itu masuk ke dalam ruang ibadah makhluk. Pertama, diingat-ingat. Pekerjaan atau ibadah itu didasarkan adanya dalil, perintah untuk mengerjakannya. Jadi kalau ada dalil, ada perintah dari Al-Quran atau dari Rasulullah, maka pekerjaan itu termasuk ibadah khusus. Baik petunjuk perintah melakukannya itu dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, maka itu termasuk ibadah khusus. Di dalam kaidah usul ada dibicarakan al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah itu hakikatnya dilarang, tidak boleh, haram dilakukan. Wal batil, dan batil dilakukan. Illa ma ja'a bihi dalilu ala awamirihi, kecuali pekerjaan itu ada yang memerintah, baik itu berupa dalil Al-Quran atau dalil hadis dari Rasulullah, baru dikerjakan. Selama itu tidak ada perintahnya, tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak diberikan nas di dalam hadis, maka pekerjaan yang dianggap ibadah itu haram dilakukan, atau yang sering disebut dengan bid'ah. Jadi jangan gagal paham soal bid'ah. Contoh, kita melaksanakan sholat. Kenapa kita melaksanakan sholat zuhur? Ada dalilnya, ada perintahnya dari Rasulullah. Ada dalilnya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan kewajibannya dan telah ditetapkan waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah ada waktunya. Jumlah rakaatnya pun sudah ditentukan. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Nah, kalau sudah ditetapkan seperti ini, kita tidak boleh berkreasi. Wah, isya ditambah 2 saja, saya masih seger jadi 6 rakaat. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu ibadah khusus. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi. Jadi yang pertama indikasinya, melakukan ibadah itu karena ada perintah dari Al-Quran atau dari hadis. Karena kaidahnya itu semua ibadah itu haram dilakukan, yang dimaksud ibadah khusus, kecuali ada dalilnya yang menunjukkan bahwa itu perintah untuk dikerjakan. Kenapa kita mengerjakan sholat asar? Karena ada perintah. Kenapa antara asar, setelah asar kita tidak mengerjakan sholat? Karena tidak ada perintah. Justru ada larangan, la sholata ba'dal asr. Itu ibadah khusus. Indikasi yang pertama itu. Maka kalau ada indikasi seperti itu, ini berarti ibadah khusus. Kedua,
Cara melaksanakannya, detail pelaksanaannya mengikuti tata cara yang diajarkan atau dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab salah satu alasan diutuskannya oleh Rasulullah oleh Allah itu agar diikuti, agar dicontoh oleh umatnya di dalam tata cara beribadah, tata cara bermuamalah, tata cara berakhlak, agar dicontoh. Nah, misalkan di suatu daerah ada hujan-hujan sampai padi tidak tumbuh, pisang tidak tumbuh, tanaman tidak tumbuh, sehingga ada indikasi musim paceklik. Maka kemudian ada orang, kalau seperti ini, mari kita melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Lalu ditanya, adakah sholat minta hujan? Ada, tentu dari sholat. Berarti itu ibadah khusus. Maka harus mengikuti caranya. Nah, caranya bagaimana rinciannya? Bajunya dibalik, yang kudu sana. Nah, kalau kemudian ini musim paceklik, lalu kemudian di mana caranya datang hujan, kumpulkan binatang lalu ditusuk lehernya, itu juga tidak ada perintah, berarti itu bukan ibadah. Berarti kalau kita membuat sendiri, berarti itu di luar syariat, termasuk mengada-adakan sendiri. Tidak boleh. Jadi sudah ada ketentuannya. Dan diutusnya Rasulullah ini supaya kita mencontoh Rasul. Karena Rasul itu mulai dari dilahirkan, diangkat jadi Rasul sampai meninggal, itu sudah gambaran utuh kehidupan umatnya sampai akhir zaman akan mengalami seperti itu. Maka kalau ketemu peristiwa, persoalan, lihat gimana Rasulullah di dalam menghadapi persoalan seperti itu. Ikuti. Terutama di dalam hal ibadah yang khusus. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Kata Allah dalam Quran surat An-Nisa 64. Kami, kata Allah, tidak mengutus seorang rasul kecuali supaya rasul yang diutus itu ditaati, diikuti, ditauladani dengan izin Allah. Karena itu contoh figur yang diutus untuk manusia supaya manusia ikut seperti itu. Jadi detail pelaksanaannya, rinciannya, bagaimana caranya, itu kalau sudah diatur dan ada aturannya, berarti itu ibadah madu. Gak boleh dikurangi, gak boleh ditambah. Kalau ditambah berarti kita mengada-ada. 3. Ciri ibadah khusus itu tidak boleh ada kreasi manusia. Tidak boleh manusia ikut kotak-kotik, nambah-nambah. Contoh misalkan sholat isya 4 rakaat, setelah Al-Fatihah baca surah. Kemudian setelah baca surah kita diperintahkan ruku. Sudah tidak usah ruku, langsung sujud. Berarti kita berkreasi sendiri. Maka itu tidak boleh. Atau ditambah misalkan ketika sami Allahu liman hamidah, ketika turunnya lalu harus diputar 10 kali baru sedekap. Allahu Akbar, hitung 10 kali. Ada. Ini artinya kreasi sendiri. Maka kalau kreasi sendiri tidak ada dalilnya, itu disebut bid. Sudah kalau habis Allahu Akbar lalu bersedekap atau turun. Jadi orang yang turun tangannya tidak bersedekap itu, hukum sedekap ini sunnah. Kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Jadi kalau ibu-ibu pernah ikut, pernah umroh, pernah berhaji, lihat orang cara sholat, Allah, mana yang lurus. Jangan lalu dibilang, wah itu menyimpang berarti kita. Karena perintah bersedekapnya itu hukumnya sehingga kalau tidak bersedekap tetap sah. Wah kalau begitu besok kita lurus saja, malah selesai. Bukan begitu. Kalau di satu daerah gitu ya sudah biasa seperti itu, lalu kemudian kita mencoba merubah sehingga orang menjadi sibuk, maka dilarang, tidak boleh. Kenapa? Karena itu membuat kisruh, juga tidak boleh.
mengganggu ketenangan beribadah. Ibu-ibu, tahiyat awal itu hukumnya wajib atau sunnah? Salat 4 rakaat. Ya. Ada yang tidak tahiyat awal, batal apa enggak salatnya? Batal apa enggak? Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Kalau tidak bertahiyat tetap sah. Cuma pahala tahiyat awalnya tidak diperoleh. Jadi contoh misalkan ada seorang imam, ketika tahiyat awal itu lupa, lalu kemudian seorang imam berdiri, terlanjur tegak berdirinya, lalu kemudian jamaahnya mengucapkan subhanallah, tidak boleh turun, lalu kemudian tahiyat awal tetap lanjutkan terus walaupun ramai, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa terjadi ramai? Mungkin jamaahnya belum pernah diajari fikih sunnah. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Kalau imamnya sudah ditegur subhanallah kemudian tidak mau duduk, ikut berdiri semua. Karena imam ini pemimpin. Maka kalau pemimpinnya berdiri, sudah ditegur tidak mau tetap, ya ikut berdiri. Maka nanti ketika sebelum salam sujud 2 kali. Maka tadi yang ribut itu subhanallah, ada yang berdiri, ada yang duduk itu nanya. Saya pernah itu mengalami seperti itu di Labeng. Begitu salat maghrib ya. Itu tahiyat awal saya lupa, hilang. Kadung berdiri. Sehingga kemudian ramai di belakang, subhanallah, subhanallah. Yang satu ada yang berdiri, ada yang duduk. Setelah selesai, ribut pertanyaan. Gimana ini Ustaz katanya? Kalau tadi sudah ditegur, tidak mau duduk imamnya katanya. Yang dimaksud saya kayak itu. Terus yang kemudian yang berdiri bagaimana hukumnya? Yang tetap duduk tahiyat sendirian bagaimana? Ya tetap sah salatnya. Kenapa? Karena sudah ditebus dengan 2 kali sujud. Yang tetap duduk sudah dimakfu dengan yang 2 kali sujud. Yang berdiri juga selesai. Nah, yang terjadi kalau imam tidak tegas, repot ini. Begitu berdiri mau duduk, kata yang ngerti, subhanallah berdiri lagi. Setelah berdiri satunya yang punya yang yakin duduk, subhanallah, kau bodoh nih. Jadi imam itu, ada imam memimpin. Sama dengan ini pernah terjadi. Hari raya, Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Di belakang subhanallah, satu lagi subhanallah. Dibatalkan salatnya. Imam tidak tegas. Jadi takbir zawaid itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sunnah hukumnya. Atau bahkan yang lebih kuat artinya hanya 1 takbir dari raya. Jadi ketika imam sudah Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, sudah diam, enggak usah subhanallah, subhanallah. Karena imam itu pemimpin, kalaupun dia salah dia sendiri dosanya. Kita enggak ikut-ikut. Nah, karena imamnya kurang tegas, fikih salatnya mungkin kurang mapan, begitu subhanallah bingung. Cobalah dolin sudah, mau diulang takbir lagi kalau subhanallah ramai, akhirnya dibatalkan. Salat lagi, repot kalau seperti ini. Oh, udah ramai seperti apa terus saja baca. Setelahnya lalu dijelas. Dijadikan imam itu makanya dipilih supaya tahu buktinya harus jelas, ketika ada kekeliruan bagaimana. Makmum harus manut, namanya saja makmum. Tuh. Jadi tidak boleh berkreasi dalam ibadah, menambah, mengurangi, termasuk berkreasi dalam perkara pokok ibadah khusus ini. Kalau ditambah dikurangi itu disebut dengan bid'ah. Yang keempat, terakhirnya bersifat ta'abudi. Ta'abudi bukan namanya orang.
Artinya tidak perlu ditanyakan kenapa ya sholat duhur itu kok 4 rakaat. Tidak usah ditanya. Kenapa? Karena itu sifatnya tunduk patuh. Suruh lupa. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, takbirnya 7 kali, 8 kali, ya sudah ikut. Gak usah ditanya kenapa ya. Kalau takbirnya hari raya itu kok 7 kali, diikuti saja. Kenapa ya? Kalau rukuk itu harus lurus seperti 90 derajat. Kalau tidak boleh doa ke atas begini, sudah ikuti saja. Itu yang disebut dengan sifat ta'abbudi. Kenapa ya? Kalau kemudian ibadah haji itu kok di bulan tertentu, ibadah puasa itu kok harus di bulan Ramadan? Jangan ditanya, itu sudah ketentuan Allah dan Rasulnya. Patuhi saja. Itu yang disebut dengan ta'abbudi. Tidak perlu bertanya kenapa sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Kenapa harus di kota Makkah haji? Kok ditelang saja boleh biar lebih mudah? Jangan ditanya gitu. Tidak perlu kritis kenapa puasa dimulai fajar berakhir tenggelam matahari. Kalau tidak puasa itu kemudian boleh pas beduk istilahnya. Jangan ditanya. Improvisasi dalam perkara usul yang pokok seperti ini terlarang. Tidak boleh. Karena yang dituntut di dalam melaksanakan ibadah khusus ini adalah tunduk patuh. Itu prinsipnya. Kami ditanya. Dan sebagian sudah saya jawab kembali. Prinsipnya adalah tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami patuh. Jadi jangan berkreasi dalam persoalan-persoalan seperti ini. Dan ciri-cirinya tadi ada 4 itu. Kedua, ruang yang kedua. Jadi ada ruang yang dimasuki secara khusus, ada ruang ammah istilahnya. Al-ibadatul ammah, ibadah yang bersifat umum, atau yang sering disebut dengan al-ibadatu ghairu mahdhah, ibadah umum, tidak khusus. Prinsipnya ini semuanya boleh dilakukan, apa saja, mau apa saja boleh dilakukan, asal tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Boleh dilakukan ke pasar, bertani, dan segala macam boleh. Dan baru bernilai ibadah jika ditanamkan niat. Makan minum itu hukumnya mubah, boleh. Boleh makan, boleh minum, tetapi ada apa? Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Jadi makan apa saja, minum apa saja boleh, asal jangan yang dilarang. Jadi pengertian mudahnya, kalau ibadah yang umum itu nunggu larangan. Selama tidak ada larangan, kerjakan. Boleh. Dan selama tidak ada larangan dikerjakan, kemudian ditanamkan niat ibadah, maka mendapatkan nilai ibadah. Membantu orang, kemudian diniatkan ibadah, ada prinsip ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian atas kesabaran dan kebaikan, atas kebaikan dan ketakwaan dasarnya. Kalau kita menolong apa saja, membantu apa saja, menaikkan barang orang kalau di pasar tuna cuma akin cepat, karena itu pahalanya besar, niatkan ibadah, maka itu beribadah. Demikian juga wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong di dalam perkara perbuatan dosa. Ini rumah yang bisnis. Bu, tolong saya kasihkan hotel, tetapi harganya ditambah ya 3 kali lipat. Tambahin. Harus
tetangganya beli kerupuk 1.000, tuliskan notanya 8.000, tulis belum ibu, termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bukan nilai ibadah. Enggak boleh. Boleh tulis baik. Enggak, saya takut. Takut apa? Ada larangan. Termasuk. Karena musimnya seperti ini. Itu yang sering disebut dengan markup. Jadi nulis yang tidak sebesar, yang tidak sebenarnya dilaporkan yang sebesar-besarnya. Untungnya dikantongin sendiri. Hati-hati. Itu termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu termasuk ruang ibadah mana? Kalau kita tidak melakukan itu dengan niat karena takut kepada Allah dan niatkan ibadah, pahalanya besar. Jadi walaupun diam itu juga bisa beribadah. Jadi dengan kata lain, catatan merahnya itu, semua bentuk amal kebaikan dapat dikatakan ibadah umum kalau dilandasi dengan niat semata-mata karena Allah. Jadi jangan lupa niat, luruskan niat supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Seperti ngaji seperti ini, termasuk ibadah yang umum. Karena tidak ada keharusan semuanya harus menghadap kiblat, tidak ada. Mau seperti apapun, santai sambil kemudian melepas dada boleh. Nggak ada keterikatan. Nah, kan selama tidak ada keterikatan seperti itu termasuk ibadah umum. Dan kalau diniatkan libtighai mardatillah, mencari ridho Allah, itu ibadah. Jadi selama kita duduk di sini sampai pulang tetap dinilai ibadah. Mulai dari berjalannya, sampainya, kalau niatnya sudah mulai dari rumah itu dihitung langkah kakinya, yang satu mengangkat derajat ke surga, yang satu lagi melepaskan dosa-dosa, maghfir sampai di masjid. Itu dalilnya jelas. Makanya Sauban itu ketika kemudian meninggal, dia mengatakan salah satu dari 3 penyesalan itu, kenapa tidak semakin jauh? Jadi Sauban ini sahabat Rasulullah. Ketika sholat subuh Rasulullah ditunda. Mana Sauban belum datang? Tunggu. Makanya saya sering katakan itu yang menjam titit nih. Jangan sampai sholat diatur titit. Di zaman Rasulullah, jamaah yang biasa hadir kemudian tidak ada, ditunggu. Nah tiba-tiba sampai lama ditunggu lagi belum datang, Rasulullah terpaksa, mari kita rapatkan barisan sholat. Setelah itu Rasulullah mengajak beberapa sahabat untuk mengunjungi jamaah yang sering datang tapi tidak datang ini. Dan itu kalau jalan kaki Rasulullah itu ditempuh kalau sekarang 2 jam jalan kaki, baru sampai di rumahnya Sauban. Sampai di sana, yang keluar istrinya. Mana Sauban, kata Rasulullah, kau tidak sholat subuh? Ya Rasulullah, Sauban sudah dipanggil. Bagaikan disambar petir, diam. Atas kemudian tanya, adakah pesan-pesan yang disampaikan? Tidak ada. Hanya dia mengucapkan sebelum selesai nazar itu, dia mengucapkan 3 persoalan. Kenapa bukan yang baru? Kenapa tidak semakin jauh? Kenapa tidak semuanya? Maka Rasulullah atas petunjuk Allah memberikan penjelasan kepada sahabat. Apa maknanya ya Rasulullah? Kenapa tidak semakin jauh itu? Jarak masjid antara Sauban ke masjid ini kalau ditempuh seperti kita datang ke rumahnya tadi 2 jam. Ketika Allah menunjukkan pahalanya, dia mengatakan, kenapa tidak semakin jauh masjid yang saya datang itu? Karena satu kakinya melepaskan dosa-dosa, yang satu mengangkat derajat.
Kenapa tidak yang baru? Ketika datang pagi betul sebelum subuh ke masjid itu, ada orang kedinginan. Dan kebetulan Sauban memakai 2 mantel. Yang di dalam yang baru, yang di luar yang lama. Sauban memberikan yang lama, tidak memberikan yang baru. Kemudian dia menyesal, kenapa tidak yang baru yang diberikan? Karena itu pahalanya yang lebih bagus. Dan Sauban pernah memberikan ketika ada orang kelaparan, dia kasihkan roti sebagian. Kemudian dia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Itu jalan-jalan ke masjid. Jadi semua bentuk amal kebaikan jika dilandasi dengan niat libtigha'i mardatillah itu ibadah.